Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk pada hari ini kita akan belajar dengan metode online atau jarak jauh, atau dalam istilah lainnya adalah metode daring ya, dalam jaringan. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA dengan judul struktur bumi dan dinamikanya. Ya, di sini kita lihat ini gambarnya nih. Ini gambar bumi, ini gambar lapisan-lapisannya untuk atmosfernya ya. Karena di sini kita lihat bahwasannya bumi itu terdiri atas atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Adapun atmosfer asal katanya dari atmos uap ya dan sphaira atau lapisan. Jadi artinya secara keseluruhan lapisan bumi yang berupa uap. Ya, dan berupa uap. Jadi di sini banyak gas-gasnya ya. Yang kedua untuk litosfer, asal katanya dari litos atau batuan dan sphaira atau lapisan. Artinya lapisan batuan padat bumi. Jadi lapisannya berupa lapisan yang padat ya. Lapisan padat. Selanjutnya adalah hidrosfer. Asal katanya hidros itu air pastinya. Dan sphaira atau lapisan berarti artinya secara keseluruhan adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Jadi untuk atmosfer dia berupa gas, untuk litosfer berupa padat, dan untuk hidrosfer berupa cair atau air ya. Di sini dari gambar ini adalah gambar tentang atmosfer yang komposisinya apa? Nitrogen. Nitrogennya besar 78%. Selanjutnya oksigen itu ada 21%. Dan selebihnya itu ada ozon atau O3. Gunanya apa? Untuk radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan lain-lain ini. Jadi untuk sisanya ya, untuk sisanya itu ozon dan lain-lain. Dari atmosfer ini terdiri dari dua lapisan. Jadi ini dibagi jadi dua. Pertama adalah troposfer untuk lapisan bawah ya, bawah dan lapisan atas ya. Dibagi atmosfer itu terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan bawahnya ini ada troposfer dan stratosfer. Ini troposfer, ini stratosfer ya. Untuk lapisan atas ada mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer ya. Jadi di sini nih di ketinggiannya nih untuk lapisan bawah ini ada ketinggian 0 sampai 50 km dpl atau di atas permukaan laut. Untuk di sini ketinggiannya ini ada kesalahan ini, bukan 5000 tapi 500. Ya, 500 dpl, 50 sampai 500 dpl. Jadi semakin tinggi posisi lapisan atmosfer pada oksigen, maka oksigen semakin sedikit ya. Jadi makin tinggi ke atas ini, jadi oksigennya makin sedikit dan suhu makin tinggi karena pastinya lebih dekat kepada matahari ya. Ya, jadi makanya contohnya ya kalau untuk pesawat ya, pesawat biasanya di sini nih di lapisan troposfer ini. Nah, kalau ada awan banyak udaranya, udara banyak mau hujan ya, mau turun hujan banyak petir, nabrak-nabrak awan dia naik dikit nih. Biasanya di atas 10 km dia udah bisa, dia aman. Tapi kalau di bawah 10 km dpl dia masih terkena efek dari awan, tumbukan awan atau petir.
Selanjutnya yang kedua setelah atmosfer adalah litosfer. Nah, kita lihat nih litosfer nih. Ini gambar bumi. Kalau dipotong, dibelah nih, dilihat jeroannya, dalamnya. Nah, di sini nih, ya, litosfer ini lapisan yang berbentuk padat. Jadi komposisi lapisan padat yang berada di bumi. Ini kita lihat urutan-urutannya ya. Mau dari dalam apa dari atas. Nah, kita lihat nih dari atas aja deh. Dari atas kita lihat. Pertama pastinya kerak bumi. Nih kerak bumi nih paling atas nih. Kedua mantel bumi. Mantel itu atau selimut ya. Ketiga inti luar dan yang terakhir inti dalam. Nah, di sini ya. Inti dalam bumi ya. Selanjutnya dari bumi biasanya hubungannya nantinya untuk pembentukan bumi banyak teori ya. Cuman yang terkenal sampai saat ini adalah teori tektonik lempeng ya. Lempeng, jadi bumi itu banyak lempeng-lempengnya. Jadi bumi terdiri dari banyak lempeng yang senantiasa bergerak sehingga kadang-kadang menimbulkan apa? Daratan baru katanya. Menimbulkan gunung tuh akibat tabrakan lempengnya. Terus menimbulkan gempa pastinya. Dan kalau gempanya itu di atas permukaan laut, wah itu tadi. Nih pernah terjadi di Aceh ya, tahun 2004 sekitarannya. Itu gempa tektonik di dasar laut ya, di samudra Indonesia. Akibatnya apa? Terjadi tsunami. Kenapa terjadi tsunami? Karena gempanya terlalu tinggi. Nah, biasanya di atas 6,8 magnitude di dasar laut yang agak dangkal, maka terjadilah tsunami biasanya. Ini batasnya yang disusun dibuat teori oleh para ilmuwan. Nah, di sini kita lihat ya, ada 3 gerakan lempeng nih, ada 3 gerakan lempeng. Yang pertama divergen, ya divergen itu saling menjauh ya, begitu ini saling menjauh dia nantinya. Kedua konvergen, wow, saling nusuk dia tuh, saling berhadapan sehingga yang satu ke bawah satu ke atas. Nah kalau ini biasanya timbulnya apa namanya tuh lembah jadinya. Makin menjauh kan ini kosong jadi tengahnya. Yang kedua ada juga transform. Wah ini geser nih, geser kanan nih, geser ke atas ke sana nih, geser ke sini. Ini terjadi pergerakan lempeng ada 3 nantinya. Nah nanti kalau ada gempa biasanya ini ada istilah-istilah berikut ini. Nah istilahnya apa aja tuh? Istilahnya epicentrum dan hiposentrum. Utamanya gini, yaitu epicentrum itu apa? Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Jadi pusat terjadinya gempa itu adanya di hiposentrum nih, titik kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Nanti pusat gempa ini tarik ke atas, permukaan yang paling atas itu epicentrumnya. Jadi hipo pusatnya, epi permukaan yang di atas pusatnya itu terus ya. Jadi intinya pusat gempa itu adalah hiposentrum. Ada juga istilah lainnya yakni magnitude, yaitu kekuatan gempa. Jadi berapa skala Richter. Kalau sekarang satuannya M, kalau dulu SR atau skala Richter, sekarang adalah M atau magnitude. Dan ada juga istilah lainnya itu seismograf. Seismograf itu alatnya, alat mengukur gempa. Jadi selain gempa tektonik kita akan juga belajar dan membahas tentang ini juga gunung berapi katanya. Gunung berapi adalah suatu gunung yang masih aktif dalam artian suatu waktu dapat mengeluarkan magma, mempunyai kawah. Kawah itu pastinya panas ya, cairan yang panas, memiliki massa yang lebih kecil dari batuan di atasnya sehingga dapat keluar namanya meletus. Nanti yang dikeluarkannya bendanya padat, cair dan gas ya. Selanjutnya kita ke struktur bumi yang terakhir yaitu hidrosfer. Di sini hidrosfer pastinya air ya, cair. Jadi terdiri dari apa? Ada di danau ya, air tuh ada juga di danau.
danau ada air, sungai, laut, salju juga ada namanya gletser. Ada juga nanti air tanah, air tanah, dan ada juga uap air, artinya masih berbentuk uap air, masih proses ke atas itu namanya uap air ya. Jadi setelah diadakan penelitian ternyata hampir 75% permukaan bumi tertutup oleh air. Jadi kadar air di bumi akan selalu tetap, hanya bentuknya yang berbeda. Jadi ini sedikit, nah perubahannya di sini banyak, di sana banyak. Secara keseluruhan kadar airnya di bumi selalu tetap ya. Hanya bentuknya yang berbeda. Ya. Jadi di sini air memiliki siklus yang disebut siklus hidrologi. Jadi gini siklus hidrologinya. Nih pertama pastinya dari air ini. Airnya tuh evaporasi. Evaporasi itu menguap ke atas nih tuh, kondensasi. Membentuk awan dia nih. Ya, dari tumbuhan juga ada, dari makhluk yang lain adanya transpirasi. Jadi tumbuhan tuh menguap juga dia, transpirasi, jadi namanya transpirasi. Transpirasi namanya ya. Nah, oke. Selanjutnya terjadi kondensasi, pengembunan ya, menjadi awan. Dari awan kumpul jadi awan yang banyak. Di sini awannya banyak. Awannya banyak katanya. Awan yang banyak, awan banyak terus timbulnya presipitasi. Presipitasi itu apa? Hujan. Ya, hujan timbulnya. Jadi bila dalam jumlah besar menjadi bencana juga kalau hujannya banyak. Karena apa? Ya karena manusia juga kadang-kadang hutannya digundulin, terus terjadi suhu tinggi, esnya mencair di kutub atau yang lain, pengendali air bermasalah, contohnya ya got saluran air itu pada tumpat gitu ya, pada tumpat bermasalah lah, sehingga apa, jadi bencana. Jadi kalau ada bencana perlu tindakan antisipasi. Jadi sebelum terjadinya bencana, kalau begini misalnya, kalau hutan kita gundulin bahaya, yuk kita tanamin lagi. Nah, itu tindakan antisipasi. Ada juga tindakan aksi, yaitu pada saat bencana, udah terlanjur bencana nih, ya udah kita bantu gitu. Dan sampai setelah bencana, jadi pas bencana dan sampai bencana perlu kita tangani buat dapur umum. Jadi demikian tadi 3 struktur bumi yang ada, struktur lapisan bumi, yaitu yang tadi kita bahas, yaitu ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Demikian untuk materi saat ini, yaitu materi tentang struktur bumi dan dinamikanya. Selanjutnya pastinya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.